Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Nurfatona. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah psikologi pendidikan. Nah, di bidang psikologi pendidikan ini didirikan oleh beberapa perintis bidang psikologi sebelum awal abad ke-20. Beberapa ahli ilmu psikologi yang menerangkan bagaimana proses sejarah ilmu psikologi pendidikan tercipta, di antaranya yaitu ada William James. Tak lama setelah William James ini meluncurkan buku ajar psikologinya yang pertama, yaitu Principle of Psychology pada tahun 1890, William James ini mulai memberikan kuliah yang bertajuk Talk to Teachers. Nah, dalam kuliah ini dia mendiskusikan aplikasi psikologi untuk mendidik anak. James mengatakan bahwa eksperimen psikologi di laboratorium seringkali tidak bisa menjelaskan kepada kita bagaimana cara mengajar anak secara efektif. Nah, dia menegaskan pentingnya mempelajari proses belajar dan mengajar di kelas guna meningkatkan mutu pendidikan tersebut. Salah satu rekomendasinya itu adalah mulai mengajar pada titik yang sedikit lebih tinggi di atas tingkat pengetahuannya dan pemahaman anak dengan tujuan untuk memperluas cakrawala atau pemikiran anak. Lalu ada tokoh yang kedua yaitu John Dewey. Nah, tokoh kedua ini termasuk sangat berperan besar menjadi motor penggerak untuk mengaplikasikan psikologi di tingkat praktis. Dewey membangun laboratorium pertama di Amerika Serikat di Universitas Chicago pada tahun 1894. Selanjutnya di Columbia University. Dia melanjutkan karya inovatifnya tersebut. Kita tentunya banyak mendapat ide penting dari Dewey. Dari Dewey pula kita mendapatkan pandangan tentang anak sebagai pembelajaran aktif atau active learner. Sebelum Dewey mengemukakan pandangan ini, ada keyakinan bahwa anak-anak mestinya duduk diam di kursi mereka dan mendengarkan pelajaran secara pasif dan sopan. Nah, sebaliknya, Dewey ini percaya bahwa anak-anak belajar dengan lebih baik jika mereka aktif. Pendidikan seharusnya difokuskan pada anak secara keseluruhan dan memperkuat kemampuan anak untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, kita mendapat gagasan bahwa semua anak berhak mendapat pendidikan yang selayaknya. Cita-cita demokratis ini pada pertengahan abad ke-19 belum muncul. Sebab saat itu pendidikan hanya diberikan kepada sebagian anak kecil, terutama tuh anak yang dari keluarga kaya atau golongan bangsawan lah. Nah, lalu tokoh yang ketiga itu ada Thorndike. Dia berpendapat bahwa salah satu tugas pendidikan di sekolah yang paling penting adalah menanamkan keahlian penalaran anak. Thorndike ini sangat ahli dalam melakukan studi belajar mengajar secara ilmiah. Thorndike ini mengajukan gagasan bahwa psikologi pendidikan harus punya basis ilmiah dan harus berfokus pada pengukuran. Nah, di dalam perkembangan psikologi pendidikan, selain 3 tokoh yang saya sebutkan tadi, juga ada 2 tokoh keturunan Afrika yang menonjol pada bidang psikologi, yaitu
Mamie dan Kenneth Clark. Nah, yang melakukan riset tentang identitas dan konsep diri anak-anak Afrika Amerika. Pada 1917, Kenneth Clark menjadi orang Afrika Amerika pertama yang menjadi presiden Amerika Psychology Association, yang menunjukkan bahwa tes kecerdasan secara kultural telah dibiasakan dan merugikan anak-anak etnis minoritas. Nah, perkembangan lebih lanjutnya, menurut pendekatan Thorndike, untuk studi pembelajaran digunakan sebagai panduan bagi psikologi pendidikan di paruh pertama abad ke-20. Dalam ilmu psikologi Amerika, pandangan dari Skinner yang didasarkan pada ide-ide Thorndike sangat mempengaruhi psikologi pendidikan pada pertengahan abad ke-20. Skinner ini berpendapat bahwa proses mental yang dikemukakan oleh psikolog seperti James dan Dewey adalah proses yang tidak dapat diamati dan ilmu tentang kondisi-kondisi yang mengendalikan perilaku. Nah, pada abad 1950, sekitar 1950-an ini, Skinner mengembangkan konsep program atau pembelajaran terprogram, yakni setelah murid melalui serangkaian langkah, ia terus didorong untuk mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Akan tetapi, muncul keberatan terhadap pendekatan behavioral yang dianggap tidak memedulikan banyak tujuan dan kebutuhan pendidik di kelas. Nah, sebagai reaksinya ini, pada tahun 1950-an, Benjamin Bloom menciptakan taksonomi keahlian kognitif yang mencakup pengingatan, pemahaman, saintis, dan pengevaluasian yang menurutnya harus dipakai dan dikembangkan oleh guru untuk membantu murid-muridnya. Nah, ada juga sebuah usulan dari Annual Review of Psychology. Di situ menyatakan bahwa perspektif kognitif pengimplikasian bahwa analisis behavioral terhadap instruksi seringkali tidak cukup untuk menjelaskan efek dari instruksi terhadap pembelajaran. Jadi, menjelang akhir abad ke-20, banyak ahli psikologi pendidikan kembali menekankan pada aspek kognitif dari proses belajar seperti yang pernah didukung oleh James dan Dewey pada awal abad ke-20. Baik itu pendekatan kognitif maupun behavioral masih menjadi bagian dari psikologi pendidikan sampai sekarang. Nah, itu aja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Muharni, NIM 19038420041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian psikologi pendidikan. Nah, psikologi pendidikan ini ialah cabang dari ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Studi mengenai proses pembelajaran baik dari sudut pandang kognitif maupun perilaku, mengizinkan ilmuwan untuk memahami perbedaan individu dalam hal intelijensi, perkembangan kognitif, afek, motivasi, regulasi diri, konsep diri, serta peranan dalam proses belajar. Nah, psikologi pendidikan ini juga ada pengertiannya menurut para ahli. Yang pertama menurut Muhyiddin. Menurut Muhyiddin, psikologi pendidikan ini ialah sebuah disiplin psikologi yang menyelidiki masalah psikologis yang terjadi dalam dunia pendidikan.
Terus yang kedua ada menurut Witterington. Menurut Witterington, psikologi pendidikan ini adalah studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Terus yang ketiga ada menurut Tardif. Menurut Tardif, psikologi pendidikan ini ialah sebuah bidang studi yang berhubungan dengan penerapan pengetahuan tentang perilaku manusia untuk usaha-usaha pendidikan. Nah, dari beberapa teori tersebut kita dapat simpulkan bahwa pengertian psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia di dalam dunia pendidikan yang meliputi studi matematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia, yang tujuannya untuk mengembangkan dan meningkatkan keefisienan di dalam pendidikan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup psikologi pendidikan. Nah, jika berdasarkan metode psikologi pendidikan, akan banyak penjelasan yang berbeda-beda mengenai ruang lingkup psikologi pendidikan. Mengapa demikian? Karena berdasarkan pada buku dan para ilmuwan, pasti mereka memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda juga mengenai ruang lingkup psikologi pendidikan. Nah, ruang lingkup pendidikan psikologi ini menjelaskan hanya seputaran proses belajar mengajar saja yang meliputi 3 hal, yaitu belajar, proses belajar, dan situasi belajar. Nah, belajar yang dimaksud ini yaitu pokok bahasan yang mencangkup berbagai teori, prinsip-prinsip, dan karakteristik siswa. Kemudian, untuk proses belajar yaitu tahapan, perbuatan, dan peristiwa dalam proses belajar. Dan yang ketiga, situasi belajar. Apa itu situasi belajar? Yaitu suasana dan keadaan lingkungan, baik fisik maupun non-fisiknya itu terkait dengan keaktivitas siswa itu stabil. Nah, itulah penjelasan sedikit dari ruang lingkup psikologi pendidikan. Nah, dari banyaknya pendapat para ahli, di sini saya mengambil satu pendapat para ahli, yaitu menurut Sumanto tahun 2006 yang mengumumkan pendapatnya mengenai ruang lingkup psikologi pendidikan secara umum. Yang pertama, ada pengetahuan tentang psikologi pendidikan. Yang kedua, pentingnya psikologi pendidikan. Yang ketiga, hereditas atau pembawaan sejak lahir. Yang keempat, lingkungan psikologis. Yang kelima, pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang keenam, sifat dan hakikat kejiwaan manusia. Yang ketujuh, proses tingkah laku. Dan yang kedelapan, hakikat dan ruang lingkup belajar. Yang kesembilan, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Nah, faktor-faktor ini faktor yang dapat meningkatkan kemauan belajar siswa ataupun faktor yang dapat menurunkan kemauan siswa untuk belajar. Dan yang ke-10, prinsip-prinsip dan teori-teori dalam belajar. Nah, yang ke-11 ini sangat penting, yaitu kesehatan mental. Ke-12, statistik dasar. Dan yang terakhir, pendidikan latar. Sekian dari saya. Nama saya Muhammad Adi Kurnia. Saya akan menjelaskan konsep dasar psikologi pendidikan. Pada dasarnya, pendidikan ialah proses pembentukan peserta didik. Agar pembentukan tersebut efektif dan berhasil, maka peran pendidik harus memiliki kualifikasi atau kecakapan dalam psikologi pendidikan. Konsep dasar psikologi dalam pendidikan pada umumnya merupakan subdisiplin psikologi yang menyelidiki masalah-masalah psikologis dalam pendidikan yang kemudian dirumuskan dalam bentuk konsep, teori, dan metode sebagai solusi dari masalah-masalah tersebut. Psikologi pendidikan juga menjelaskan karakteristik atau pola pembelajaran yang disesuaikan berdasarkan usia. Contohnya, jika usia peserta didik masih 5 tahun, maka metode pembelajarannya belajar sambil bermain. Begitu juga jika sudah berusia remaja,
maka dapat diterapkan metode diskusi kelompok. Sehingga dengan mempelajari psikologi pendidikan, pendidik akan menyadari dan memahami bahwa peran yang sesungguhnya adalah membuat peserta didik mau dan tahu bagaimana cara belajar. Sekian dari saya. Saya Sadar Bagus, saya akan menjelaskan tentang teori psikologi pendidikan. Yang pertama ialah teori behavioristik atau behaviorisme. Teori psikologi pendidikan yang pertama ini menjelaskan tentang pengamatan perubahan tentang tingkah laku yang dipengaruhi peristiwa di sekitarnya. Teori behavioristik atau behaviorisme ini berpandang bahwa belajar terjadi karena overall condition, yaitu jika seseorang belajar dengan baik, maka ia akan mendapatkan hadiah, dan hal itu akan meningkatkan kualitas belajarnya. Dalam perkembangan munculnya beberapa ahli yang mendukung teori ini seperti Thorndike, Skinner, Clark, Hull, dan Edwin Carter. Teori behaviorism yang pada awalnya merupakan salah satu aliran ilmu psikologi yang selanjutnya berkembang dan berpengaruh dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Berdasarkan susunan katanya, behaviorism terdiri dari dua kata, yaitu behave yang berarti berperilaku dan isme yang berarti aliran, sehingga jelas bahwa penekanannya pada tingkah laku. Yang kedua yaitu teori kognitif atau Brunner. Teori psikologi pendidikan kognitif ini mengutamakan bagaimana cara mengembangkan fungsi kognitif individu sehingga belajar menjadi maksimal. Fungsi kognitif penting karena dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik dalam proses pendidikan dan sebagai tolak ukur mensukseskan proses pembelajaran. Teori kognitif adalah teori yang umumnya dikaitkan dengan proses belajar. Kognisi adalah kemampuan psikis atau mental manusia yang berupa mengamati, melihat, menyangka, memperhatikan, menduga, dan menilai. Dengan kata lain, kognisi menunjukkan pada konsep tentang pengenalan. Teori kognitif menyatakan bahwa proses terjadi karena ada variasum penghalang pada aspek kognisi seseorang. Dan yang ketiga ialah teori humanisme. Teori ini mengutamakan keterlibatan individu peserta didik secara keseluruhan, sebab belajar tidak akan berlangsung jika tidak terjadi keterlibatan emosional peserta didik. Teori psikologi pendidikan ini menjelaskan bahwa seseorang dapat memilih apa yang akan dipelajari, mengusahakan dari menilai dan proses pembelajarannya sendiri, sehingga diperlukan motivasi dari peserta didik itu sendiri. Dari belajar humanisme dalam pendidikan lebih menekankan pada perkembangan positif. Dan yang keempat yaitu teori konstruktivisme. Konstruktivisme sebagai teori psikologi pendidikan mengenai filsafat belajar pertama kali sudah terungkap dalam tulisan ahli filsafat, yaitu Giambattista Visco pada tahun 1710. Dia mengungkapkan bahwa orang hanya dapat benar-benar memahami yang dikonstruksikannya sendiri. Namun ahli psikologi yang pertama mengembangkan dan mempopulerkan filsafat ini dalam pembelajaran adalah Plaget. Secara umum, menurut teori behaviorism, orang yang belajar adalah orang yang belum memiliki pengetahuan tentang sesuatu. Oleh sebab itu, para pengajar harus dapat mentransfer pengetahuan kepada orang yang belajar. Namun, dari beberapa ahli dan hasil penelitian pendidikan sains pada tahun-tahun terakhir telah mengungkapkan bahwa pengetahuan itu dibangun dalam pikiran seseorang. Asumsi dari dasar teori konstruktivisme sebagai teori psikologi pendidikan tentang belajar adalah bahwa setiap orang yang dasarnya sudah memiliki pengetahuan atau akal awal tentang sesuatu yang akan dipelajari. Pembelajaran pada intinya adalah bagaimana mengembangkan atau mengkonstruksi atau membangun
Pengetahuan atau bekal awal yang sudah dimiliki tersebut menjadi suatu pengetahuan yang baru dan utuh. Baik, sekian dari saya.